Yahya Sinwar adalah sosok penting dalam Hamas, organisasi Islamis Palestina yang mengendalikan jalur Gaza. Lahir di Han Younis, Gaza, tahun 1962, ia tumbuh di bawah pendudukan Israel dan menjadi salah satu pendiri kelompok keamanan internal Hamas, yang bertanggung jawab untuk melawan kolaborator Israel. Pada 1988, Sinwar dipenjara seumur hidup oleh Israel karena keterlibatan dalam serangan terhadap warga Israel, namun ia dibebaskan pada 2011 dalam pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit. Setelah dibebaskan, Sinwar dengan cepat naik ke puncak hierarki Hamas. Pada 2017, ia terpilih sebagai pemimpin politik Hamas di Gaza, menggantikan Ismail Haniyeh. Sebagai pemimpin, ia dikenal karena sikap keras terhadap Israel dan pendekatannya yang militeristik dalam menangani konflik. Sinwar kerap mendukung eskalasi serangan roket terhadap Israel sebagai respons atas blokade dan serangan militer terhadap Gaza. Kepemimpinannya mencerminkan pendekatan yang lebih konfrontatif, yang bertujuan untuk memajukan perlawanan bersenjata Hamas terhadap pendudukan. Pada Oktober 2023, Sinwar diduga menjadi salah satu dalang utama di balik serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel yang menewaskan banyak warga sipil. Serangan ini meningkatkan ketegangan di kawasan, dan Israel kemudian menargetkan pemimpin-pemimpin Hamas, termasuk Sinwar, yang dianggap sebagai ancaman serius. Ia berusaha menghindari deteksi dengan bersembunyi di jaringan terowongan bawah tanah Gaza dan menghentikan penggunaan alat komunikasi yang mudah dilacak. Pada Agustus 2024, setelah kematian Ismail Haniyeh dalam serangan Israel, Sinwar kembali terpilih sebagai pemimpin Hamas. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 16 Oktober 2024, Yahya Sinwar dilaporkan tewas dalam sebuah operasi militer Israel di Gaza. Israel mengonfirmasi kematiannya melalui uji DNA, sidik jari, dan catatan gigi. Peristiwa ini tidak menghentikan pertempuran, tetapi dianggap sebagai keberhasilan Israel dalam mengurangi ancaman dari Hamas. Sinwar adalah simbol perlawanan yang berani bagi banyak warga Palestina, tetapi juga dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan di kawasan. Pembunuhannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Hamas dan memunculkan pertanyaan mengenai masa depan organisasi dan arah perjuangan mereka melawan Israel. Setelah kematian Yahya Sinwar, Hamas kemungkinan besar akan menunjuk pengganti untuk memimpin organisasi tersebut. Beberapa calon pemimpin potensial sudah mulai muncul ke permukaan. Penggantinya kemungkinan besar adalah tokoh dengan latar belakang militer yang kuat atau seseorang yang memiliki pengalaman panjang dalam struktur organisasi Hamas, mengingat kebutuhan kelompok untuk mempertahankan kontinuitas dalam kepemimpinan dan strategi perjuangan mereka. Nama-nama seperti Saleh Al-Arouri atau Mohammad Deif, yang merupakan tokoh-tokoh militer berpengaruh dalam Hamas, disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Pemilihan pengganti akan menentukan arah dan kebijakan Hamas di masa depan, terutama terkait dengan hubungan mereka dengan Israel serta perlawanan di wilayah Palestina. Saat ini, prospek perdamaian antara Israel dan Hamas tampak sulit dicapai. Setelah kematian Yahya Sinwar dan serangkaian eskalasi yang dimulai sejak serangan besar Hamas pada Oktober 2023, konflik semakin intensif. Pembunuhan Sinwar belum menghentikan pertempuran, dan kedua belah pihak terus saling menyerang. Hamas tetap menunjukkan tekad untuk melanjutkan perlawanan terhadap Israel, sementara Israel berkomitmen untuk menargetkan infrastruktur Hamas dan tokoh-tokoh utama dalam upaya menekan organisasi tersebut. Meski upaya mediasi internasional berlangsung, penyelesaian jangka pendek masih tampak jauh dari kenyataan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa kematian Yahya Sinwar merupakan pukulan signifikan bagi Hamas, terutama karena Sinwar adalah salah satu arsitek serangan mematikan pada 7 Oktober 2023. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead.
Netanyahu menekankan bahwa operasi militer untuk menargetkan pemimpin senior Hamas bertujuan untuk mengurangi ancaman dan memberikan pesan tegas kepada para militan. Dia juga menyatakan bahwa kematian Sinwar tidak akan menghentikan upaya Israel untuk memulihkan keamanan dan menindak semua pihak yang terlibat dalam serangan tersebut. Kemungkinan perdamaian antara Israel dan Hamas saat ini tampak sulit tercapai. Meskipun ada upaya mediasi internasional, termasuk dari Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, situasi di lapangan sangat tidak stabil. Kematian Yahya Sinwar, meskipun merupakan pukulan besar bagi Hamas, tidak serta-merta menghentikan konflik yang sudah berjalan lama. Kedua belah pihak memiliki tuntutan yang sulit dipenuhi, seperti pembebasan sandera dan penghentian blokade. Selama tuntutan-tuntutan utama tidak dipenuhi, prospek perdamaian yang berkelanjutan akan tetap sulit dicapai. Harapan untuk perdamaian antara Israel dan Hamas terletak pada diplomasi dan mediasi internasional, meskipun jalan tersebut sangat terjal. Jika mediator dapat mencapai kesepakatan gencatan senjata yang kuat, termasuk pertukaran sandera dan penghentian serangan militer, ada kemungkinan untuk meredakan ketegangan. Dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, serta aktor regional seperti Mesir dan Qatar, bisa menjadi kunci dalam mengurangi eskalasi. Namun, upaya ini harus disertai dengan langkah nyata menuju solusi politik jangka panjang untuk Palestina dan Israel. Demikian informasi hari ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.